أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات jannat gunnah itu wa gunna mimman tumanunan syuddida wa samikullan harfa gunnatin bada mim nun ada tasdidnya itu gunnah itu tahan satu alif dua harakat. Ulangi. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar tajri min tahan juga itu ikhfa apa namanya ikhfa nun mati menghadapi ta tanwin mati menghadapi ta ikhfa aqrab ikhfa apa tahan itu satu alif dua harakat. Ulangi. Har ke atas itu tabkhim ra mati setelah fathah itu tabkhim har kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu nah itu ikhfa ausat. Coba kamu telinganya pasang. Beda enggak? Mil sama rotil rizqong. Beda enggak? Sama yang tadi ya. Tajri min yang ini. Mil yang sana. Qong. Beda enggak? Kalau telinganya kamu normal, itu jelas terlihat beda. Aqrab, ausat, ab'ad. Tin tajri aqrab. Mil samaratil ausat. Mil rizqan ab'ad, jauh. Perhatikan. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu
qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Mutasyabiha. Itu satu alif diharkat dan jangan ada tekanan. Mutasyabiha, nah itu salah ya, kurang tepat ya, karena nggak ada hamzah setelahnya. Nah, jadi harus landai. Mutasyabiha, nah, gitu. Jangan mutasyabiha, nah, itu kurang tepat itu. Ya, paham? Nah, jadi landaikan. Mutasyabiha, gitu. Walahum fiha azwajum mutahharah. Zai zazizuza, ayo zuzan zani zazna, zuzan zani zazna, minal muzni mazizan zaniza. Enggak ada pantulan, itu bukan huruf qalqalah. Minal muz, enggak, itu salah. Enggak ada pantulan. Zai itu bukan huruf qalqalah. Minal muzni mazizan zaniza. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Mutahharatu, tanwin mati menghadapi wawu, itu namanya idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Masukkan tanwinnya, dengungkan, tahan satu alif dua harkat. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalatan nanalu bi sirri hifdzul Qur'an
wal amala bihi warzuqna minhu ilman muniran wa samman katsiran. Faqala al-muallif al-mufassir rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumi wa madana bi asrarihi wa 'ala ilaina min barakatihi. Wa basyiri jeung pek mere kagumbiraan anjeun. Jeung pek mere kagumbiraan anjeun akhbir tegasna mere beja anu ngagumbirakeun alladzina amanu ka jalma-jalma iman saddaku anu geus ngabenerkeun maranehna kabeh billahi ka Allah wa amilu jeung anu geus migawe maranehna kabeh as-solihati kana pirang-pirang kaalusan minal purudi tina rupa-rupa ibadah fardu wan nawafili jeung ibadah sunat. Anna kalawan saestuna bi anna tegasna kalawan saestuna lahum eta tetep pikeun itu jalma-jalma nu iman jeung amal soleh jannatin ari sapirang-pirang surga hadaiqa pirang-pirang kebon atau taman zata asjarin zati asjarin bisa pirang-pirang anu ngabogaan pirang-pirang tatangkalan wa masakina jeung pirang-pirang tempat tajri anu ngalir min tahtiha tihanapeunana itu jannat aya tegasna tahti asjariha tihanapeun pirang-pirang tatangkalanana wa kusuriha jeung pirang-pirang gedongna naon al anharu sapirang-pirang walungan aya al miyahu tegasna sapirang-pirang cai fiha dina eta anhar wan nahru jeung ari ngaran walungan eta al maudhi'u tempat allazi anu yajri ngalir fihi dina eta tempat naon al ma'u cai li annal ma'a karena saestuna cai eta yanharuhu ngeruk karena eta tempat ngeruk karena eta tempat aya tegasna yahpiruhu ngagali karena eta tempat ngagali karena eta tempat wa isnadul jaryi jeung ari nyaranekeunana kecap ngalir jeung ari nyaranekeunana kecap ngalir ilaihi kana walungan eta majazun majaz mursal min babi itlaqil mahal wa iradatil hal
Kullama samangsa-mangsa ruziku dirizkian itu ahli surga minha tina sapilang-pilang nikmatna ut'imu tegasna dibere kadaharan itu ahli surga mintil kal jannati tina kanikmatanana itu pilang-pilang surga min samaratin tina rupa-rupa buah-buahan rizqon halna rizki Allah kamaranehna. Qalu maka ngomong itu ahli surga hada ari ieu eta allazi perkara ayat tegasna misluma saperti perkara ruzikna anu geus dirizkian kuring sararea min qablu ti samemehna ae qablihi ti samemehna rizki fil jannati di surga di samemehna rizki fil di surga litasyabuhi simariha karena silih sarupaan bung buahanana surga karena silih rupaanana bung buahan surga biqorinatin kalawan ciri wa utu jeung geus didatangkeun itu ahli surga bihi kalawan rizqina ayat tegasna ji'u geus didatangkeun itu ahli surga bir rizqi kalawan rizqina mutasyabihan halna silih sarupaan yasbahu tegasna nyarupaan naon ba'duhu sabagianana ba'don kanu sabagianana deui launan naonana tamyiz launan rupana wayahtalifu jeung beda-beda naonana tokman rasana serupa tapi tak sama yasbahu ba'duhu ba'don launan wayahtalifu tokman rupana silih sarupaan tapi rasana beda walahum jeung eta tepikeun ahli surga piha di surga azwajun ari sapirang-pirang pasangan sapirang-pirang pasangan minal khuri
ti golongan bidadari. Ti golongan bidadari. Wa ghairiha jeung salian bidadari. Mutahharatun anu disucikeun. Minal haidi tina haid wa kulli qadarin jeung tina sagala kotoran. Wahum jeung ari ahli surga piha di surga eta kholiduna anu langgeng kabeh. Eta kholiduna anu langgeng kabeh makisuna anu netep kabeh abadan salamana la yafnuna moal bakal ruksak atawa hancur maranehna wala yakhrujuna jeung moal bakal kaluar deui jeung moal bakal kaluar deui maranehna. Baik, perhatikan. Dalam ayat ini adalah kabar gembira dari Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasanya Allah telah mempersiapkan surga-surganya yang mengalir di bawah pohon-pohon dan gedung-gedungnya itu sungai-sungai, yakni airnya, ya, bukan sungainya. Itu majaz mursal. Yang disebutkannya adalah tempat, tapi yang dimaksudnya adalah keadaannya. Nah, bahkan sungai di surga itu ada 4 macam. Ada air biasa, ada air susu yang murni, ada madu yang asli, ada arak atau khamr yang halal, yang tidak akan menjadikan mabuk, pusing kepala. Orang yang berani minum arak di dunia sampai mabuk, tidak tobat, tidak akan kebagian nanti arak yang asli di surga. Ya, kecuali tobat, istighfar, minta ampunan kepada Allah dan jangan lagi-lagi, jangan mengulangi lagi. Paham? Karena arak itu, minuman keras itu adalah minuman setan. Kalau diminum sama manusia, apakah setan harus minum ale-ale? Gitu kan? Kasihan. Nah, jadi manusia ada minumannya, setan ada juga. Jangan saling mendahului, jangan saling rebutan, jangan. Ya. Nah, setiap ahli surga itu diberi rizki oleh Allah SWT di dalam surga, maksudnya diberi kenikmatan surga. Ya. Dari buah-buahannya, dengan berbagai macam aneka warna, aneka ragam dan aneka rasa. Nah, mereka katakan ini adalah yang telah dirizkikan Allah kepada kami sebelumnya, ya, maksudnya di dunia. Ya, karena tadi itu saling menyerupai. Padahal serupa tapi tak sama. Ya, rupanya boleh sama tapi rasanya beda. Itu dalam surat Al-Waqiah dijelaskan pohon-pohon yang ada di surga itu buahnya itu dari apa? Dari ujungnya
sampai ke akarnya. Itu kan kalau di dunia kan yang berbuah itu kan hanya di atasnya kan. Ini sampai akarnya pun berbuah. Dan matang itu. Jadi di pohonnya itu udah matang. Tapi tidak busuk. Nggak seperti di dunia kan. Kalau ada yang matang di pohon dibiarkan terus kan busuk. Atau sama sesodot gitu kan. Ya. Nah, kalau di sana enggak. Ya, dijamin selalu fresh, selalu segar. Nah, kemudian buah di surga itu katanya kalau dipetik dari pohonnya waktu itu tumbuh lagi bunganya, jadi buahnya lagi, matang lagi waktu itu. Jadi nggak ada habisnya. Ya. Nah, awas, ini bukan main-main. Ya. Jadi bukan sulap, bukan trik, bukan sihir. Ya. Dan ini bukan fantastis, maksudnya bukan fantasi, bukan permainan, bukan hayalan. Ini nyata nanti di surga itu. Nyata. Dipetik buahnya waktu itu tumbuh lagi, bunganya jadi buah lagi, matang lagi. Udah. Terus kalau kita mau buah yang di atas, itu tinggal kita dalam hati bilang aja. Ini jangan diomongkan, jangan diucapkan. Dalam hati aja. Pingin yang itu. Itu langsung nyamperin. Jadi pohonnya yang nyamperin. Gak usah kita cari alat. Ya, tangga, taraje, gantar kayak begitu. Enggak. Pingin yang itu. Dalam hati baru terbersit aja, terlintas dalam hati langsung. Nah, jadi ahli surga itu apa saja yang terlintas dalam hatinya maka menjadi kenyataan. Ya. Pingin ini, pingin itu dalam hati langsung jelek aja ada di hadapan, langsung nyata. Nah, makanya kenapa orang-orang di dunia ini pun ada yang sudah seperti ahli surga. Apa yang menjadi isi hatinya menjadi kenyataan. Apalagi ucapannya. Doanya makbul, kutuknya manjur. Itulah orang-orang yang sudah bisa membersihkan hatinya. Nah, ya. Orang-orang yang sudah bersih pikirannya, ucapannya, perbuatannya dari kotoran-kotoran dosa, kesalahan, hatinya udah bersih, jernih, bening. Nah, dia itu walaupun masih di dunia udah jadi ahli surga. Paham nggak? Ya contohnya para wali, para ulama, para guru itu, para masyayikh kita, kenapa? Kalau kata bahasa Sunda itu saciduh mentu seucap nyata. Banyak orang minta doanya karena tadi doanya makbul, kutuknya manjur. Jangankan yang diomongkan, yang dalam hatinya saja itu Allah nyatakan karena mereka itu sudah benar-benar menjaga kebersihan akal, pikiran, nggak ada lagi fiktor, nggak ada lagi pikiran kotor, nggak ada mie rebus, mikirin rencana busuk, nggak ada ucapannya udah bersih, perbuatannya udah bersih, sampai hatinya juga udah bersih, bahkan udah nggak ada dalam hatinya itu pengaruh dari urusan dunia, mau begini mau begitu dunia,
mau orang begini begitu, mau manusia bagaimanapun udah nggak ada pengaruh karena hatinya udah fokus sama Allah, 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 Allah terus, Allah, Allah. Nah itu pentingnya kita membimbing rohani kita, perlunya kita terus menggembleng rohani kita dengan zikir, zikir jahar, keras, bersuara, dengan zikir khafi, agar kita bisa menata, membenahi hati dan pikiran kita. Nah, kesananya ya agar walaupun kita di dunia tapi sudah jadi ahli surga. Ya, mungkin ini coba kamu rasakan sendiri. Ingat-ingat. Atau mungkin nanti. Ya. Satu saat bisa saja kamu semua mengalami ketika umpamanya kamu itu lagi puasa, lagi tirakat, lagi riyadhah, lagi senang zikir, wirid, lagi rajin baca Quran, lagi terhindar dari gosip, dari gibah, dari ngomongin orang, dari pikiran yang keduniaan. Pernah nggak dalam hati kamu, oh pingin anu, gitu. Tahu-tahunya ada gitu. Pingin anu umpamanya, apakah berupa makanan kayak, apakah berupa pakaian kayak, apa saja dalam hati. Kok saya teh ngerateg hayang anu gitu. Tahu-tahu teh aya nu mere atawa datang we gitu. Ti saha we, ti mana we gitu kan. Waktu itu atau berapa jam kemudian atau berapa hari atau berapa minggu kemudian. Itulah diantaranya menjadi testimoni. Itu bukti. Paham? Pernah kan? Pernah? Ngalami seperti itu? Pernah? Hah? Pernah. Disadari atau tidak? Pernah ngalami, sok. Coba aja. Ya. Ketika pikiran teh, hati teh fokus itu ke Allah. Ya. Teu ingat kana naon, teu hayang balik, teu ingat ka kolot, teu ingat ka lemur, teu ingat kana ulin itu ya. Pokoknya mah dina hati teh Allah, Allah, Allah. Dina pikiran ge sarua Allah, Allah, Allah. Baca Quran, berjamaah, salat, bahkan rajin puasa. Kalau di pesantren itu kan santri itu biasa. Puasaan bismillah gitu. Puasanya ya karena Allah. Tapi kita ketika puasanya baca bismillah. Fatihah atau apa saja. Tahu-tahu dalam hati teh ingin ini, ingin itu. Dinyatakan oleh Allah. Ya, dinyatakan. Nah, itulah diantaranya bukti. Apalagi orang yang sudah stabil. Orang yang sudah istiqomah konektivitasnya, itisol atau hubungannya dengan Allah. Itu ya setiap saat ya seperti itu. Walaupun masih di dunia, tapi dia udah menjadi ahli surga. Karena dia udah mampu menjauhkan akal pikiran, ucapan, perbuatan, dan hatinya dari segala kotoran-kotoran duniawi. Paham? Ayo silakan buktikan. Ya. Kalau sudah tingkatannya, wah, seperti ya para wali itu kan. Orangnya di mana, pingin kurma yang masih seger, masih ada getahnya, tinggal begini aja dapat langsung. Itu kan? Ya itulah karomah, kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman, beramal soleh, istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah. Nah, makanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana kita itu belajar uzlah. Ya, belajar uzlah, belajar menyepi. Ya, belajar kita khalwat, menyendiri. Jangan terus saja kita di tempat rame. Jangan terus saja kita itu kumpul-kumpul, pingin banyak orang terus, rame-rame, jangan. Ya.
Nabi itu kan sampai ke Gua Hiro, ke Jabal Nur kan. Makanya Sunan apa itu? Yang di gunung itu Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Para wali itu ke gunung, ke hutan. Nah, kita pun yang punya cita-cita sampai ke sana, ingin punya kematangan spiritual. Nah, pasti maunya begitu, menghindari keramaian, menghindari kumpul-kumpul. Karena itu kan berpotensi ngobrol, gosip, gibah, segala macam. Nah, pergi dia ke tempat yang sepi. Senangnya itu di tempat yang sunyi, gak banyak orang. Otomatis dengan demikian dia akan kontemplasi nanti. Akan terbiasa dengan tafakur, tadzakur. Jadi asyik dengan Allah. Kalau sudah asyik dengan Allah ya tidak akan butuh lagi makhluk kan. Orang mau datang syukur, orang nggak datang nggak apa-apa. Tapi orang semakin lari kepada Allah, malah dia semakin dicari oleh orang-orang. Makanya kenapa? Walaupun di gunung, para wali itu didatangi orang. Benar nggak? Walaupun di hutan, dikejar orang. Para wali itu kan. Padahal menghindari orang, justru menghindari keramaian, menghindari manusia. Nah, lari kepada Allah. Ingin fokus, ingin ingin full, total, ya, dengan Allah, sembunyi, malah dikejar orang. Nah, itulah. Nggak ada kosongnya, orang itu datang aja. Walaupun yang datangnya itu bisa saja orangnya itu juga atau beda-beda. Nah, itu jadi ujian. Jadi ujian orang yang ingin fokus kepada Allah diuji. Gitu kan? Sejauh mana kekuatannya. Nah, nanti akan naik ke makom berikutnya di mana dia itu walaupun ada di keramaian tapi dia menyepi sendiri. Walaupun dia kelihatannya kumpul-kumpul tapi sebetulnya dia itu tidak, batinnya hanya sama Allah. Walaupun kelihatannya ngobrol, walaupun kelihatannya guyon, walaupun kelihatannya itu hiburan atau apa, tapi sebetulnya hatinya itu terus Allah, Allah, Allah. Nah, itu karena sudah terasah hatinya. Hatinya orang berilmu dengan orang yang tidak itu beda. Jangan dianggap sama. Ya seperti buah-buahan surga tadi. Rupanya boleh sama tapi rasanya beda. Begitupun manusia. Kelihatannya seperti sama dengan manusia biasa. Kok makan, minum, ngerokok, ngopi, ngobrol, guyon, main-main, ya umpamanya. Ya seperti sama dengan manusia biasa. Kelihatannya, tapi awas, dalamnya beda. Hatinya beda. Paham? Ya. Nah, itu perlu dilatih kita. Dengan apa dilatih? Ya dengan bangun malam, dengan tahajud, dengan zikir malam, dengan riyadhah, dengan tirakat, dengan puasa. Nah, itu melatihnya. Itu melatih. Kemudian bagi ahli surga itu ya selain kenikmatan yang ya sudah pastilah
tidak ada bandingannya, tidak ada batasnya. Juga pasangan. Nah, ini saya bacakan dalam tafsir Sawi ya. Nah, kalau kamu mau syarahnya atau penjelasannya tafsir Jalalain itu ada hasyiah tafsir Sawi. Ini 4 jilid ini. Nah, di sini dikatakan wa qad warada anna kulla rajulin yuzawwaju bi arba'ati alapi bikrin wa samaniyati alapi ayyimin wa mi'ati hauro. Ya, perempuan jangan iri ya. Ini satu orang laki-laki di surga itu nanti ditikahkan Allah itu ke 4.000 gadis. Ya, di surga itu nanti satu laki-laki itu 4.000 gadis, 8.000 janda. Ya. Gak main-main ini. Jadi perempuan yang tidak punya suami ya, mungkin karena cerai apa karena tidak punya suami terus sampai lanjut usia atau ditinggal mati lah. Dan 100 bidadari. Jadi 4.000 gadis, 8.000 janda dan 100 bidadari. Ya. Nah, ini bagaimana cara menanganinya, ini menghadapinya bagaimana? Nah, jangan dianggap sama dengan di dunia. Ya. Kalau di dunia satu istri saja riweuh, ya, riweuhna rupa-rupa, mungkin urusan ekonomi lah, urusan materi. Biasanya, ini benar nggak? Biasanya urusan rumah tangga itu, ya, persiapan buat kamu. Kamu kan akan berkeluarga nanti kan? Insya Allah kan? Apa mau ngebujang kamu sampai mati kamu? Nah, pastilah berkeluarga semua kan? Ya, berkeluarga walaupun belum mikir-mikir kamu. Nah, ini ada yang ngomong. Benar gak? Rata-rata enggak harmonisnya berumah tangga, berkeluarga itu ya, atau cekcoknya itu gara-gara urusan dapur. Benar enggak? Ini persiapan aja buat kalian. Jadi rata-rata ributnya suami istri, bahkan sampai ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Naudzubillah ya, sampai ada istri disiksa sama suaminya. Naudzubillah, sampai ada yang dibunuh istri, sampai ada yang nyewa pembunuh istri. Ya, untuk membunuh istri maksudnya. Sampai ada yang cerai, itu kebanyakan atau rata-rata itu karena urusan apa tadi? Dapur. Nah, solusinya biar tidak terjadi seperti itu, nanti kalau bikin rumah jangan pakai dapur. Jadi aman gitu. Bener enggak? Yang ngomong gitu bener enggak? Jadi salah sendiri bikin rumahnya ada dapur. Jadi rumah tangganya ribut urusan. Coba kalau nggak ada dapur, ribut nggak kira-kira? Itu benar nggak ya? Ada yang ngomong gitu.
Nah, kembali kepada orangnya. Ya. Kembali kepada orangnya. Jadi satu saja di dunia itu repot. Kalau di surga nggak bakalan. Kenapa? Ya kembali kepada yang tadi. Ya. Nah, mau ratusan, mau ribuan pasangan di surga itu nggak bakalan ribut karena hatinya udah pada bersih. Hati dan pikiran udah pada bersih. Jadi kesimpulannya, kalau orang yang masih terus ribut-ribut di dunia itu, suami istri ribut terus, berantem terus, itu di antara keduanya, salah satunya atau mungkin keduanya itu hatinya kotor. Paham? Paham nggak? Itu hatinya kotor. Ya kalau salah satunya yang kotor, ya ributnya masih bisa ditanggulangi karena mungkin yang satu itu akan mengalah atau mencari solusi atau gimana gitu. Nah gitu. Gampang saja. Kalau di surga nanti mau ratusan, mau ribuan pasangan hidup nggak akan ribut karena udah pada bersih hatinya. Itu jelas. Dan kan di surga itu nggak ada nafsu kan. Artinya nafsu-nafsu yang negatif gitu. Seperti iri, dengki, cemburu, ketakutan. Ya, ketakutan macam-macam. Ketakutan direbut, ketakutan diambil orang, ketakutan hilang, ketakutan kurang. Ketakutan-ketakutan yang seperti itu nggak ada di surga itu. Ya, hanya nafsu yang positif yang ada di surga itu. Nah kalau di dunia kan masih campur aduk kan. Ada serakah, ada egois, ingin menang sendiri, ada ingin benar sendiri. Nah itu di dunia. Makanya itulah yang membuat ribut. Benar nggak? Jadi di surga mah nggak akan. Ini menjawab pertanyaan kamu perempuan, lah terus nanti istrinya gimana? Kalau suaminya tadi dapat 4.000 gadis, 8.000 janda, 100 bidadari, kok bagaimana istrinya? Istrinya ya enjoy saja, happy saja, senang saja. Dan istri sahnya itulah menjadi pimpinannya. Jadi istri sahnya di dunia itu nanti yang akan menjadi kepalanya, menjadi pimpinannya semua pasangan-pasangan suaminya tadi. Dan tidak ada namanya cemburu apalagi cemburu buta apalagi. Enggak ada nanti di surga. Semua happy, semua senang, gembira, suka, ria. Di surga itu semua. Tidak ada sedih sedikit pun, tidak ada. Enggak seperti di dunia. Coba kalau kamu di dunia itu sudah menjadi bidadari. Iya di dunia aja perempuan udah bisa jadi bidadari itu hebat. Ya itu tadi. Kalau punya suami nggak usah kamu itu ada pikiran yang apalah gitu yang nggak baik pada suami, nggak ada tuduhan, malah tuduhan kekhawatiran, ketakutan istri itu malah lama-kelamaan jadi kenyataan. Salah sendiri kan? Itu. Coba kalau udah saya mah sebagai istri nanti aya istilah orang Sunda mah dulang tinane. Jadi istri mah ya namanya ekor gimana kepala. Coba kalau pikirannya begitu. Kamu hidupnya senang, tenang. Nah, ketika istri ini tidak sadar posisinya sebagai ekor, tidak mau mengikuti arah kepala, tidak mau menerima aturan kepala, ini dia ini susah sendiri. Dia sulit sendiri.
Ini bukan egois sebagai suami, bukan. Ya ngapain dipikirin terus, akhirnya susah sorangan. Sare teu tibra dahar teu enak nih sana. Mesti bebaskan udah. Kumaha brehna Allah anu ngatur. Dikasih suami begini begitu, tinggal ngadoa usaha. Ngadoa suami sing soleh, sing bager, sing itu mimitian ku diri soranganana. Kan ada riwayat istrinya solehah, suaminya itu jahat, suaminya dolim, mau bikin bikin skenario biar bisa membunuh istrinya, tapi karena istrinya ahli ibadah terus zikir baca bismillah kan, bismillahirrahmanirrahim, malah sama Allah dijaga. Justru suaminya akhirnya jadi tobat, jadi insaf, sadar, dan akhirnya ya bahagia. Ini bisanya ya, maaf ya, kamu jangan tersinggung. Ini bisanya perempuan itu pingin suami setia, pingin suami ini perhatian penuh, pingin suami enggak milik ke yang lain, pingin suami enggak kemana-mana, pingin suami wah udahlah pol aja habis sama dia, tapi dianya ibadah enggak, ya ngurus diri enggak. Coba kalau ibadah istri itu ibadah yang benar, ibadah terus urus diri secantik gimana gitu, ini nggak usah diminta suami juga, ini sendiri ya. Ini bisanya hanya jalan-jalan ngerumpi, datang ke saudara, datang ke tetangga, ngerumpi, jajan, makan, tidur. Ini mau bagaimana? Ya. Jadi intinya ya sekali lagi, udah ibadah aja. Ibadah yang benar. Sok dari sekarang. Ya. Kita belajar dari diri kita sendirilah. Ya, ibadah yang benar. Zikir yang benar. Mau laki-laki mau perempuan. Nanti urusan jodoh udah waktunya, udah diatur sama Allah. Jangan dipikirin dari sekarang. Kecuali kalau memang yang sudah ada niat dan sudah cukup usia. Ya mulailah. Minta sama Allah. Allahumma zawwijni zaujatan sholihatan jamilatan jarawatan. Allahumma ya Allah zawwijni, beri saya pasangan sholihatan, kalau laki-laki yang soleh, kalau perempuan yang solehah, yang menarik, yang cantik, yang cocok. Tapi kan cocok itu relatif. Kalau masalah cantik, masalah ganteng itu relatif. Nggak bisa sama. Mungkin di mata si A dia cantik, di mata si B belum tentu. Di mata si A tampan, di mata si B belum tentu. Dan yang paling utama itu fazfar bidzatiddin. Cari agama. Kalau rupa itu kan ada ujungnya. Harta ada habisnya. Turunan ada putusnya. Yang enggak ada habisnya, enggak ada ujungnya, enggak ada putusnya, ya agama udah. Kalau bahagia itu dan harmonis rumah tangga itu dijamin dengan harta, dengan rupa, kenapa artis dan selebritis banyak yang gagal? Betul nggak? Hah? Kenapa artis banyak yang cerai? Kenapa pengusaha, pejabat banyak yang cerai? Berarti keharmonisan rumah tangga
ketentraman hidup tidak dijamin dengan harta kekayaan, rupa, dan jabatan. Malah ada yang hidupnya di kampung, rupa nggak seberapa, hartanya pas-pasan, rumahnya juga panggung, dia cuman bercocok tanam seadanya, tapi hidupnya bahagia, tenang, tentram. Sampai sakit saling memperhatikan, sampai meninggal saling mendoakan. Benar nggak? Hah? Banyak ilustrasinya, banyak. Saling tanya, malah saling cemberut. Ternyata mau ke pengadilan sidang perceraian. Bahkan mobilnya masing-masing satu. Suaminya mobil sendiri, istrinya mobil sendiri. Mewah, duitnya banyak. Ternyata mau ke pengadilan, sidang gugat perceraian. Lewat. Kebetulan waktu itu hujan turun, lintik-lintik. Lewat ke sawah, ada pasangan suami istri udah usianya agak tua, cuman berpayung daun pisang, saling pegang jalan untuk pulang. Yang satu bawa cangkul, yang satu bawa apa gitu, hanya dengan payung daun pisang, tapi senang. Tuh kan, kegembiraan itu, kebahagiaan itu nggak bisa dibeli dengan harta, rupa, jabatan, kedudukan, nggak bisa. Hati, betul nggak? Makanya kuncinya ya ibadah, zikir. Nah ini yang perlu nanti untuk kita